Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini memang bacaan untuk Virgo di weekend ya, nggak jadi di hari Jumat. Jadi untuk bacaan hari Senin ada pasti untuk yang satu minggu. Oke, sebelum mulai saya semprot-semprot dulu. Makasih yang udah pesan. Masih ada, masih. Emang nggak banyak bikinnya, tapi masih ada. Oke, dikirimnya dari Jakarta ya. Jadi kalau yang di Bali, tetap kirimnya dari Jakarta. Kemarin ada yang nanya dari Bali, saya nggak bawa ke Bali. Emang dipulin, ditaruhnya di Jakarta. Oke, my dear Virgo, ini tentang ada hidden truth tentu saja di weekend ini. Gimana hari-harinya di satu minggu ini? Gimana prediksi kemarin di hari waktu minggu lalu kan saya bikin bacaan mingguan di hari Minggu ya. Ya, untuk satu minggu harus semangat di hari Senin. Bener, semangat di hari Senin. Kesininya kendor. Aduh, kalau saya begitu. Kalau Virgo kalian nggak tahu gimana. Bolehlah cerita dan kemarin waktu saya bacain tentang cinta, ya hari apa tuh? Hari Rabu tentang cinta yaitu apa namanya? Apakah soulmate atau karmic? Itu nggak ada yang saya komenin, saya cuma like, tapi nggak ada yang saya komenin karena emang nggak ada yang menarik gitu. Jadi mau saya omongin di sini atau saya mention di sini, ya mohon maaf. Virgo kalau kalau komen coba yang menarik gitu loh. Menarik beca. Malah ada body shaming, bilang saya gendut. Emang saya naik banyak banget. Virgo moodnya terbalik kok. Oke, Virgo. Terus untuk yang body shaming tuh cowok ya. Saya bilang nggak apa-apa sih dia ngomong ke saya, tapi kalau sama cewek yang lain jangan body shaming, please. Apalagi kamu ngacak dulu. Kalau mau body shaming, ngacak dulu ya, Virgo cowok, tolong. Kenapa ada soulmate di sini? Ini Jumat, ini weekend ini Virgo mikirin soulmate atau gimana? Manifestasinya terbalik pun. Oke, Ini kenapa nih Virgo? Halo. Kenapa Virgo? Haya. Udah kalau masalah percintaan rumit, sudah gak usah dipikirin ya. Untuk yang berjuang sebagai single parent, berjuang untuk sebagai tulang punggung keluarga, oke, saya doakan yang terbaik untuk kalian. Gak usah mengkhawatirkan banyak hal, sudah jalani aja hidup ya. Dengerin video ini cuma sebagai tambahan di hari-hari kalian aja, nggak usah terlalu dipikirin. Oke Virgo, yang pertama, the moon-nya terbalik. Sebenarnya untuk the moon yang terbalik ini justru baik menurut saya ya. Minggu ini segala sesuatu yang gelap-gelap, segala sesuatu yang nggak bagus, lebih baik memang dienyahkan aja. Karena yang tersembunyi atau the hidden di dalam hidupnya Virgo di weekend ini adalah sebenarnya your own intuition ya, intuisi kalian yang lagi nggak dong, yang lagi nggak nyambung. Oke, yang relate dengan hal tersebut. Oke, boleh diterusin ini bacaannya karena secara general jadi mungkin tidak relate untuk semua ya, tidak resonate untuk semua. Untuk kalian para Virgo yang intuisinya lagi nggak nyambung karena satu dan lain hal, coba diperhatikan lagi, mungkin terlalu banyak energi negatif di sekitar kalian. Cleansingnya atau benahinnya atau menghapusnya ya banyak sih yang bisa dilakukan oleh Virgo ya. Bisa dengan yaitu meditasi, berdoa menurut ritual kalian, agama dan kepercayaan kalian, atau semprot-semprot yang tadi ya, yang mood spray ini juga boleh ya. Kalau yang udah punya, yang kemarin udah pesen, dipakai ya,
dipakai sebelum tidur, dipakai sebelum, ada yang sebelum sholat katanya disemprot-semprotin dulu kamarnya, boleh juga, tapi itu memang menenangkan sih. Makanya saya juga sering banget, udah hampir habis tuh gara-gara sering banget disemprotin, karena memang intuisinya Virgo lagi nggak connect nih sama si Virgonya gitu di akhir minggu ini. Kalau yang merasa berasa banget, tapi itu berhubungan dengan hal-hal di luar kendali kalian, nggak usah terlalu mikirin segitunya ya. Emang gampang sih ngomongnya, karena saya pribadi juga ngerasa kayak susah banget koneksiin intuisi kita dengan keadaan sekitar sekarang gitu. Banyak hal yang seperti api dalam sekam menunggu duar gitu kan, menunggu. Nah itu yang nakutin kan, karena kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan, apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Itu justru bikin panik gitu, panik dalam tanda kutip. Jadi kayak, aduh nanti ini bagaimana, nanti ini bagaimana gitu ya. Mungkin bacaan ini bisa sedikit banyak memberikan pencerahan, semoga ya. Karena ada Four of Wands. Jadi untuk kalian yang masih belum bisa menyambungkan intuisi baiknya ya, the positivity, kepositifan kalian dengan keadaan yang memang sedang terjadi di kehidupan kalian, nggak usah khawatir ya, ada Four of Wands, ada jalannya, ada jawabannya. Ya memang tidak dalam waktu dekat, memang. Dan banyak hal masih abu-abu dan dalam banyak hal masih belum pasti, tapi tentu saja tetap masih ada jalan yang paling baik lah untuk kalian para Virgo, dan itu berkenaan dengan semua cita-cita kalian, mimpi kalian, keinginan kalian untuk memperbaiki kehidupan dan lain sebagainya, baik kehidupan percintaan maupun kehidupan yang kayak pekerjaan, karir dan bisnis gitulah ya. Pokoknya masih ada jalan. So ini lihat positif loh kartunya ya. So ini kartu pertama, jadi saya fokus banget ngomonginnya. Bahkan beberapa Virgo sudah mulai bisa meninggalkan habit yang lama ya, Eight of Cups-nya terbalik ya. Yang kemarin merasa kayak harus melepaskan sesuatu dan lain sebagainya, dan merasa sedih karena hal tersebut, sudah mulai meredam hal tersebut karena sudah menerima ya, bisa menerima. Dan kalaupun Virgo ada yang belum menerima, coba buru-buru lah ya kalian keluar dari perasaan ngelangut itu. Apa yang sudah meninggalkan kalian dan ditinggalkan, ya nggak usah dipikirin lagi. Gini loh, saya pernah lihat sebuah video yang bilang katanya, jangan terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kamu atasi. Yang bisa dilakukan hanya ya melakukan apa yang bisa kita lakukan aja, yang nggak bisa lakukan udah leave it to semesta, to the universe, nanti ada jalannya sendiri gitu. Kita tuh bukan manusia super yang bisa mengatasi segala hal. Ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, ya nggak usah mencoba untuk mengendalikan, ya udah biarkan saja kalau memang harus seperti itu gitu. Nggak usah berkoar-koar yang macem-macem ya. Ada Five of Swords ya, dalam posisi yang seperti ini yang tidak terbalik. Ada yang memang akhirnya ingin mengambil dalam tanda kutip kebahagiaanmu Virgo, pada saat kalian mencoba untuk legowo, mencoba untuk berbesar hati, tiba-tiba beberapa hal yang memang kurang baik atau tidak positif ya, atau negatif gitulah ya, itu mencoba mempengaruhi Virgo. Karena dari pertama kartunya memang The Moon ya, ya ini memang terlebih secara Virgo yang sensitif, secara spiritual, secara perasaannya tuh sensitif banget gitu. Ada Virgo-Virgo yang kayak gitu. Kalau yang cuek bebek nggak apa-apa. Saya malah pengen banget tuh jadi orang yang cuek gitu kan. Padahal ternyata susah banget. Susah banget ya, karena Virgo kan overthinking. Nah, justru keadaan yang membuat
Virgonya udah mulai ngerasa ayo kita nyamanin diri, ayo pasti ada kesempatannya, pasti ada jalannya itu, terus tiba-tiba yang buruk-buruk gitu, yang negatif-negatif malah mencoba masuk, dan kelihatan banget, berasa banget, terutama untuk Virgo-Virgo yang memang secara feeling, secara intuisi itu sensitif gitu. Tapi jangan khawatir Virgo, segala sesuatunya itu untuk alasan yang baik, karena ada Ace of Wands di sini. Ini untuk your own personal growth. Jadi untuk pertumbuhan kejiwaan kalian, pertumbuhan spiritualitas kalian, dan kemampuan kalian untuk bertahan di situasi apapun itu justru bertumbuh dengan keadaan-keadaan seperti ini. Beberapa Virgo harus mulai memikirkan ya bagaimana caranya bertumbuh secara spiritual, secara kepribadian. Tidak perlu menjadi Virgo yang mungkin tidak membuat kalian nyaman, kayak misalnya gini. Tapi ini terus terang pengalaman pribadi zaman dulu, saya selalu bilang, ya udah kalau nggak mau terima diriku ya udah, kenapa mesti menyuruh saya berubah? Kayak gitu ya. Oke, bener banget, perubahan itu bisa oleh diri sendiri. Tapi dengan kesadaran bahwa keadaan di sekeliling itu bukan membuat Virgonya jatuh, justru sebaliknya membuat Virgonya jadi bertumbuh. Ya jadi kalau istilah orang, kata orang tuh naik kelas gitu kan. Ya udah, berarti kan kalian berada di situasi yang menyenangkan sebenarnya. Benar gak sih Virgo? Ya, kalau kalian setuju komen aja, kalau nggak setuju ya wis. Nggak apa-apa juga, nggak harus semua orang sama pikirannya. Six of Sword-nya terbalik. Memang harus move on ya Virgo ya. Move on tuh bukan berarti kayak hubungan pacaran putus terus harus move on, bukan itu aja sih Virgo. Ada hal-hal yang lebih dari itu gitu. Meninggalkan habit lama, meninggalkan pengalaman buruk yang lama, dan lain sebagainya, itu juga termasuk move on ya. Dengan begitu memang pertumbuhan mental, pertumbuhan kepribadian kalian itu akan meningkat. Di akhir minggu juga ada The Lovers. Beberapa dari kalian akan bertemu dengan The Lovers, atau orang yang menjadi soul brother, soul sister, soulmate kalian. Nggak melulu soal percintaan sih Virgo, jadi kayak bisa aja itu kayak sahabat jiwa gitu. Untuk Virgo-Virgo yang memang punya sahabat jiwa, baik itu cewek maupun cowok, atau juga soulmate bisa aja, karena di kemarin bacaannya Virgo yang kemarin juga kelihatan ya ada soulmate-nya juga, walaupun nggak semua orang bisa mendapatkan soulmate. Tapi yang jelas nggak usah lah kita mikirin soulmate melulu ya. Yang penting sahabat jiwa adalah orang atau orang-orang, pihak atau pihak-pihak yang sejatinya memang diberikan oleh Sang Pencipta melalui semesta untuk ketemu dengan kalian dan menimbulkan sebuah interaksi maupun kayak saling gitu ya. The Lovers di sini nggak melulu soal pacar atau percintaan, walaupun iya di beberapa Virgo juga itu ngaruh. Tapi di Virgo-Virgo yang lain yang nggak mikirin tentang itu, kalian akan ketemu dengan soul brother atau soul sister kalian, atau soul trap. Kalau soul trap tuh kumpulan ya, yang memang dimaksudkan Sang Pencipta melalui semesta untuk datang ke kehidupan kalian dan bersama-sama dengan kalian membangun hidup kalian, walaupun masing-masing ya, tapi kalau bersama-sama kan katanya bersatu kita teguh ya. Adalah kumpulan-kumpulan seperti itu yang akan Virgo temui mulai dari weekend ini sampai ada beberapa hari ke depan. Karena ada yang ketemu di weekend, ada yang tidak ketemu di weekend tapi bertemu mungkin di hari Seninnya begitu ya. Kan orang per orang beda-beda. Lagi pula ada yang resonate, ada yang tidak. Tapi ini love-nya terbalik. Ini ada Virgo atau pihak lain yang jadi soul brother, soul sisternya si Virgo itu, yang memang lagi secara cinta, tapi nggak cinta romance aja ya.
itu juga sedang memerlukan penyembuhan. Mungkin Virgonya itu sendiri yang lagi khawatir tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan cinta ya. Bukan cuma cewek cowok nih yang cinta, yang ini bukan cinta-cintaan yang model gitu, karena ini bukan love reading tapi secara general. Tapi kayak khawatir tentang sesuatu hal mengenai cinta yang mungkin cinta diri sendiri, cinta keluarga dan lain sebagainya, dan kekhawatiran itu. Tapi kalian akan ketemu orang-orang baik yang akan menyatukan kalian, yang akan membuat kalian merasa, oh nggak sendiri nih si Virgo, tapi dikasih pasangan jiwa gitu. Baik secara pertemanan, persahabatan, maupun ya lovers juga. Ada juga Virgo yang memang punya the lovers tentu saja. Dan ada hal lain yang akan datang di akhir minggu ini dengan keadaan Virgo yang sudah saya sebutkan tadi. Ada Six of Cups-nya terbalik. Beberapa Virgo ngerasa tidak mendapatkan apa yang diinginkan ya. Merasa ada yang bukannya berkurang dari hidupnya tapi tidak ditambahkan juga. Jadi kayak ada loh harusnya ini datang ke kehidupan saya, kok nggak datang, kok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi memang jadi terbalik ya di situ ya. Dan ya the High Priestess-nya dalam posisi yang tidak terbalik. So kalau memang itu tidak datang karena memang semesta tidak mengizinkan untuk datang, Virgo. Jadi kayak istilah gini, setelah badai ada pelangi, setelah badai ada sesuatu yang lebih baik, kayak gitu. Jadi memang beberapa Virgo dalam keadaan yang kurang baik, tapi kita nggak boleh selalu bilang, oh saya hidupnya rungkat, saya hidupnya rungsing, bla bla bla. Jangan. Kalaupun keadaannya kurang kondusif, ya tetap berprinsip bahwa ya ini untuk pertumbuhan kepribadian saya, ini untuk pertumbuhan mental saya gitu. Jadi memang diperkenankan oleh semesta untuk untuk terjadi gitu, untuk kalian alami, untuk dialami oleh si Virgonya gitu. Dan itu juga bukan berarti hal yang buruk loh Virgo. Justru dengan adanya keadaan yang tidak menentu, keadaan yang mungkin kurang, menurut kalian kurang kondusif, kurang enak, kurang nyaman, itu bisa kalian hadapi. Dan disitulah kepribadian kalian, diri kalian, pribadi lepas pribadi ya, satu persatu ya, nggak semua Virgo kayak gitu, itu diuji apakah kalian memang layak nantinya mendapatkan sesuatu hal yang besar gitu Virgo. Jadi kalau kecil-kecil aja udah ngeluh gimana mau dapetin yang besar gitu sih ya. Manifestasi juga belum bisa berhasil ya, karena the magician-nya terbalik. Tapi sekali lagi ini bukan hal yang buruk. Mungkin yang kalian manifestasikan memang tidak sesuai dengan jalan hidup kalian, dan kalau itu terjadi malah nanti akan bubar, malah akan berantakan dan lain sebagainya. Atau mungkin cara kalian melakukan manifestasinya yang belum benar dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal memang masih belum kondusif untuk Virgo, tapi bukan berarti sesuatu yang buruk. Saya ulang-ulang mulu ya, saya ulang-ulang mulu tuh. Karena kalian masih harus banyak bersyukur karena kalian masih punya Nine of Cups. Nine of Cups ini bicara tentang kepenuhan, pemenuhan dari Sang Pencipta melalui semesta kepada hidup kalian. Jadi ya emang lagi banyak hal yang kalian inginkan tidak sesuai dengan yang terjadi. Jadi kayak, lah ini saya mintanya begini, datangnya begini. Lah bahkan gak datang sama sekali. Yo, ya kalau seperti itu ya my dear Virgo, terus mau nangis, mau akhirnya dapat ini nih Nine of Swords. Ini orang nangis banget ya, nangis banget, menangisi kesedihannya luar biasa karena hal-hal yang dia inginkan tidak terjadi, karena segala sesuatu yang udah dia manifestasikan gagal total ya.
Tanya, kalau kalian tanya ke saya, apakah saya menangis? Apakah saya bersedih? Saya orangnya melo banget, Bo. Jadi ya, tapi habis itu terus gini. Tadi ngapain nangis ya? Kan bisa diterusin hidupnya, kan masih masih punya waktu untuk memperbaiki gitu loh. Maksudnya ya udah nangis-nangis secukupnya aja ya. Look, Six of Wands. Nanti akan ada seperti saya bilang ya. Tadi udah saya bilang sebelum kartunya muncul ya. Setelah badai ada pelangi. Setelah hal yang buruk akan ada hal yang baik. Terus kalau kalian pertanyakan terus-menerus, ya itu yang membuat manifestasinya tidak jalan. Kalau kalian memanifestasikan sesuatu, abis itu kalian tungguin dan pertanyakan, aduh gimana nih, kapan kejadiannya, kapan datangnya, saya lo udah mau manifestasi, saya lo sudah melakukan hal ina itu. Ya yang ada kalian ini jadi sedih melulu, padahal kalian sebenarnya nanti di depan akan ada hal baik. Bahkan hal baik itu akan membawa kalian pada keadaan yang jauh lebih baik dari apa yang kalian inginin. Jadi kayak sesuatu hal yang benar-benar baru dan bisa memperbarui hidup kalian dan membuat kalian misalnya seperti naik kelas atau pertumbuhan secara spiritual, secara kepribadian, kehidupan dan lain sebagainya gitu loh Virgo. Oke. Kartu biasalah, saya buka Oceanic Tarot dulu, langsung saya omongin aja ya mengingat waktunya. Recognition, ada Three of Pentacles. Sih nanti akan ada recognition, akan ada kalian tahu gitu loh. Oh begini toh badai yang saya alami. Ini memang saya peruntukkan di akhir minggu atau di weekend. Tapi dampaknya memang akan berlanjut sampai ke beberapa hari ke depan, bukan cuma di hari Sabtu ini doang, tapi terus Minggu, Senin dan yang seterusnya. Nanti akan ditambah di bacaan mingguan ya. Oke, understanding tuh kan ada King of Cups. Asal kalian mengerti hakikat hidup kalian tuh bagaimana. Dan jangan terus-menerus membuli diri kalian sendiri dengan bilang apalah. Mungkin saja kalian memang sedang menjalani karma kalian. Jadi bagaimana mau keluar kalau belum selesai tuh aktivitas aja. Kan saya bilang tadi di akhir minggu ini kalian akan bertemu dengan orang-orang yang menjadi soul brother, soul sister kalian atau soul tribe kalian. Jadi memang melalui orang tersebut atau orang-orang tersebut justru kalian akan diberikan dukungan gitu ya. Dan coba kalian tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no Virgo. Ini dia udah mau loncat dia. Tuh kan jawabannya masih yes. Untuk kalian yang memang di pikirannya lagi tentang tentang karir, keuangan, dan bisnis, it's okay, masih ada kesempatan. Kalaupun ini jadi kayak reminder untuk diri saya sendiri juga. Kalaupun ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tetap akan ada di depan sana hal-hal baik yang bisa kalian jadikan kayak dasar untuk nanti lanjut kayak gimana gitu. Dan sekali lagi jangan selalu memikirkan kegagalan atau apapun yang tidak bisa kalian atasi, tidak bisa kalian handle, karena kemampuan kita semuanya terbatas ya, dan ada banyak faktor yang bisa membuat itu terlaksana atau tidak terlaksana. Oke. Dan pesan dari Angels Guide Oracle Card, pesannya adalah raise your vibration. Vibration yang kayak gimana? Yang positif. Ini emang lagi banyak Virgo yang ngelangut ya. Ngelangut tuh bahasa Jawa. Jadi galau lah gitu ya. Karena vibrasinya banyak yang negatif di sekitar, keserep gitu kan. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau sengaja kalian udah tahu hal itu tidak positif, tapi kalian memaksakan diri untuk ada di situ. Atau kalau yang tidak sengaja ya memang begitu keluar dari rumah kalian dan kalian menemukan banyak hal negatif atau energi negatif di sekitar dan kalian gak bisa menghindar ya kan, namanya juga kita hidup bersosialisasi. Baik, so my dear
Virgo, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Dan walaupun ini weekend reading, tapi memang bisa sudah terjadi, bisa sedang terjadi, atau akan terjadi. Orang per orang akan berbeda-beda. Kita ketemu di hari Senin untuk weekly reading. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.